Politisi Partai Nasdem yang juga anggota DPRD Kota Denpasar periode 2019-2024 dan penglingsir Puri Peguyangan Denpasar Ana Agung Ngurah Gede Widiade yang akrab disapa Gung Widiade merayakan hari ulang tahun HUT ke-65 dengan penuh sukacita dengan kebersamaan pada Sabtu malam 29 Juni 2024 di Puri Peguyangan Denpasar. Gung Widiade dikenal sebagai politisi senior, telah banyak berkiprah mengisi pembangunan dan pengabdian di Kota Denpasar selama 30 tahun atau 6 periode menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Denpasar, yakni selama 20 tahun atau 4 periode dari Partai Golkar dan selama 10 tahun atau 2 periode dari Partai Nasdem. Dalam momen hari ulang tahun ke-65 kali ini juga menjadi masa-masa pengabdian terakhir Gung Widiade di DPRD Kota Denpasar karena politisi yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Kota Denpasar ini gagal terpilih kembali di DPRD Kota Denpasar hasil Pileg 2024 ini. Gung Widiade pun menjadikan momen hari ulang tahun ke-65 ini untuk mengucapkan salam perpisahan dari tugasnya sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Denpasar dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Denpasar yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya selama 30 tahun berkarya dan mengabdi sebagai wakil rakyat. Walaupun pamit dari Gedung Dewan Denpasar, Gung Widiade mengaku tidak pensiun dari pengabdian di jalur politik, melainkan tetap berkiprah membesarkan Partai Nasdem di Kota Denpasar dan mewarnai demokrasi di ibu kota Provinsi Bali ini. Sebagai penglingsir Puri Peguyangan Denpasar, Gung Widiade juga tetap melanjutkan perannya ngayah di ruang sosial dan kultural bersinergi dengan Bendesa Adat Peguyangan dan segenap elemen lainnya. Sementara itu, peringatan hari ulang tahun ke-65 tahun Gung Widiade ini banjir ucapan selamat dan doa dari kolega di politik, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, seniman, hingga para pebisnis. Doa dan kiriman bunga istimewa datang dari Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster. Kiriman bunga dan karangan bunga juga datang dari Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara, Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Ketua DPD Partai Gerindra Bali, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Made Mulyawan Arya alias D Gajah, Sekretaris DPW Partai Nasdem Bali Nyoman Winate, calon anggota DPR RI Dapil Bali terpilih dari Partai Nasdem Nengah Senantare, dan sejumlah tokoh politik lainnya. Sahabat karib Gung Widiade yakni Nyoman Suarsana Hardika yang merupakan pengusaha sukses juga turut hadir dalam momen berbahagia ini. Tak ketinggalan anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya yang juga masih keluarga dari Gung Widiade bersama putrinya, Ana Agung Istri Paramita Dewi yang merupakan calon anggota DPRD Bali terpilih dari PDI Perjuangan, turut hadir memberikan doa terbaiknya. Suasana kebersamaan penuh keceriaan semakin hangat dan seru dengan penampilan dari Nano Biru dengan lagu-lagu hitsnya yang menghibur para hadirin. Baru pada usia 65 tahun inilah yang pertama kali yang kami adakan di Puri Peguyangan yang meriah. Kami berelasi dengan Pak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, sehingga beliau mengirimkan bunga untuk doa kami supaya kami sehat melanjutkan tugas-tugas pengabdian. Demikian juga Bapak Wali Kota Denpasar, Bapak Ana Agung Ngurah Jayanegara, dan Wakil Wali Kota Bapak Agus Arya Wibawa juga mengirim karangan bunga untuk mendoakan semoga kami sehat dan bisa melanjutkan tugas-tugas pengabdian. Sahabat kami, Bapak Made Mulyawan, karena beliau adalah pimpinan kami di Kota Denpasar yang sudah tentu Ketua DPRD Kota Denpasar, karena sisa waktu kami masih sampai tanggal 18 Agustus dalam pergantian kepemimpinan dalam masa hasil pemilu
2024 yang baru lalu. Memohon kepada orang-orang sahabat relasi politik kami yang sedang bintangnya terang akan melanjutkan pengabdian, dan tentu kita harapkan di hadapan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di wilayah Desa Adat Peguyangan pada malam hari ini, sekeras apapun kompetisi politik, tapi kekerabatan dan persahabatan tentu yang paling utama untuk menjaga Bali yang kita cintai. Kami mengikuti kompetisi berpemilu, yaitu istri kami meninggalkan kami untuk selamat. Semoga beliau ada di sini untuk memberikan ridho dan restu. Semoga kami diberikan umur yang lebih panjang, dan bila kami ada kekurangan, kami dimaafkan. Itulah yang ingin kami sampaikan pada tokoh-tokoh desa, sahabat politik, dan semua pihak dari hati yang paling dalam. Kami ingin mendapatkan support dan selalu diberikan dukungan, sehingga kami dalam melanjutkan langkah kehidupan ini dalam ruang pengabdian sosial dan budaya, pengabdian untuk Puri, kami bisa melanjutkan tugas-tugas dengan baik, karena pada intinya kami tetap masih memiliki niat baik untuk berbuat sesuatu yang baik antar kita sesama sebagai warga, antar Puri dengan warga, antar Puri dengan relasinya dengan masyarakat yang ada di wilayah Kota Denpasar dan di wilayah Pulau Bali yang kita cintai bersama.
Yang pertama, tanggal 29 Juni 2024 hari ini usia saya mencapai 65 tahun. Saya bersyukur kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan betara-betara leluhur, saya masih dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya berterima kasih kepada ibu saya yang usianya sudah hampir 90 tahun, yang mana beliau membesarkan saya dari saya kelas 4 SD sudah ditinggal oleh bapak. Kami bersaudara 5 orang. Beliau adalah wanita tangguh yang membesarkan kami berlima. Dan kami bersyukur dalam usia 65 tahun, adik-adik sudah menikah, sudah punya anak, ya kita masih ada diberikan kesehatan, dan sampai saat ini kami masih rukun, dan semoga seterusnya rukun, dan dia menjadi teladan bagi generasi kami atau ponakan-ponakan kami yang nanti terlahirkan di Puri Peguyangan. Selanjutnya di dalam perjalanan politik juga ya kami yang diberikan tugas untuk menjadi calon legislatif oleh Partai Nasdem di wilayah Denpasar Utara dalam persaingan yang cukup ketat, ya kami tidak terpilih atau Partai Nasdem tidak mendapatkan kursi walaupun kami sudah maksimal, bahkan suara kami sendiri ya mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tengah persaingan yang cukup ketat. Tapi apapun itu adalah sebuah tanggung jawab moral kami. Yang jelas kami tidak mampu mempertahankan kursi yang ada di Denpasar Utara. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan proses politik yang terjadi di dalam memasuki pemilu pilkada ke depan ini, kami ya memang dalam kondisi berat, harus melaksanakan tugas-tugas politik. Ya tentu kami mencoba untuk konsentrasi, dan kami merasa bersyukur semua proses itu kami jalani dengan tenang dan tentu sesuai dengan perintah partai, dan tentu ya pasti banyak kekurangannya, dan tentu kami berterima kasih kepada relasi sahabat kami yang ada di DPRD Kota, pertama Bapak Ketua DPR dan Bapak Wali Kota Turah Jaya Negara dan Kadek Agus sebagai sahabat relasi politik kami di dalam menjaga kebijakan pemerintah selama 10 tahun dan bahkan lebih daripada itu, karena kami ada di Partai Golkar sebelumnya, kami merasakan hubungan kita sangat baik-baik saja, dan tentu kami merasa bangga juga karena kehidupan politik memang membawa dinamika tersendiri, sehingga bagi kami politik adalah situasi yang berbeda, dinamika yang berbeda, yang selalu kita harapkan kami mampu menjaga kekerabatan dan suasana keakraban dan kerukunan. Izinkan kami melalui kesempatan ini menyampaikan rasa hormat kepada tokoh-tokoh tersebut yang masih diberikan kepercayaan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian oleh warga Kota Denpasar dan bahkan warga Bali. Utamanya Bapak Gubernur Bali, mantan Gubernur Bali Pak Koster, yang juga mengirimi kami bunga sebagai doa beliau kepada kami supaya kami tetap tegar, tetap tabah menghadapi kehidupan ke depan, dan tentu kami akan mengakhiri tugas sebagai anggota Dewan tanggal 18 Agustus yang akan datang. Kami sekaligus juga mohon pamit kepada teman-teman yang relasi politik kami, tetapi kami akan tetap mengabdi sebagai ketua partai karena memang ditugaskan untuk mengemban tugas ini oleh Ketua Umum Bapak Surya Paloh dan Ketua DPW oleh Ibu Yuri Laiskodat. Dengan segala kekurangan kami berupaya untuk mengabdi kepada Partai Nasdem karena kami tidak lagi mengabdi sekaligus juga kami minta maaf kepada teman-teman di Dewan,
lintas fraksi dan kami sebagai ketua fraksi Nasdem PSI, terima kasih kebersamaannya selama 5 tahun, dan tentu pada tanggal 18 kami akan pamit. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang akan melanjutkan tugas pengabdian di Kota Denpasar, kami ucapkan selamat supaya Denpasar lebih baik ke depan. Dan bagi teman-teman ya seperti Pak Koster, Pak Made Mulyawan, Pak Raimandre yang dalam wacana publik wacanakan sebagai calon pemimpin yang akan memimpin Bali ke depan, ya tentu kami ya berdoa untuk beliau itu semoga beliau sukses untuk mengemban tugas ke depan. Namun apapun itu, kalau politik sudah selesai, mari kita bersama-sama menjaga keakraban, suasana kekerabatan, persaudaraan, dan kerukunan dan kerekatan sosial kultural sebagai warga masyarakat Bali, sebagai orang Bali yang tinggal di Puri. Tentu kami, siapapun yang memimpin Bali ke depan sebagai warga masyarakat, kami adalah bagian daripada masyarakat Bali, utamanya masyarakat Kota Denpasar. Dan yang paling utama, ya kami tentu berterima kasih kepada Jero Wenese, warga Desa Adat Peguyangan, warga Denpasar Utara, di mana dapil kami ikut berkompetisi sebagai wakil rakyat. Walaupun kami tidak terpilih, kita tetap akan memiliki niat baik untuk mengabdi kepada masyarakat Denpasar, utamanya di wilayah Denpasar Utara, sesuai dengan kemampuan kami. Karena kami sekarang ada dalam kondisi yang cukup berat, sendiri dan lain sebagainya, tentu ya kami geraknya tidak selincah waktu kami masih dalam suasana ya belum kehilangan istri. Nah, oleh karena itu ya kami sekali lagi berterima kasih kepada semua pihak, teman-teman yang masih mau memberikan doa melalui bunga yang dihadirkan pada usia ulang tahun kami yang ke-65. Semoga semua yang memberikan doa kepada kami yang mendapatkan pahalanya, diberikan kesuksesan oleh Ide Sang Yang Dewasa dan kesehatan untuk keluarganya. Ya, saya kenal dengan beliau tahun 1986, itu sudah 38 tahun, hampir 40 tahun kan. Ya mungkin karena ada kecocokan dari antara kita, berlanjutlah dari beliau masih muda sampai menikah, sampai berputra, begitu pun punya cucu kan ya. Apalagi dengan almarhum Ibu kita sangat dekat itu kan. Ya harapan saya sih di ulang tahun ke-65 ini kan beliau tuh cukup sehat dan tegar menghadapi ya kesendirian ya, karena baru ditinggal oleh istri almarhum, dan panjang umur dan sehat selalu. Itu aja harapan kita dari sosok teman yang sangat baik, yang sangat bersahaja. Kita sepaham dalam arti di waktu senang maupun waktu sedih kita bersama. 30 tahun saya sudah kenal beliau, 38 kan, sangat tahu lah saya tentang itu kan, pengadaan ya, luar biasa kan, mengabdi untuk masyarakat kan. Ya, selamat ulang tahun ke-65 untuk anak Agung Ngurah Gede Widiade, semoga panjang umur, sehat selalu. Om Swastiastu, saya I Gusti Agung Rai Wirajaya, adik sepupu dari anak Agung Ngurah Gede Widiade. Sebagai keluarga besar dan pribadi, kami sekeluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-65 kepada kakak saya, anak Agung Ngurah Gede Widiade. Semoga di usianya 65 ini memberikan kekuatan dan tetap semangat menjalankan tugas-tugas maupun sukses dalam mengabdi dalam berbangsa dan bernegara, dan juga cita-cita yang diharapkan. Selamat ulang tahun ke-65, semoga panjang umur. Kalau saya melihat kakak saya selaku anggota dan juga berpolitik lebih awal daripada saya. Beliau smooth, kalem,
dan tidak terlalu melonjak-lonjak seperti yang lain, namun memberikan sebuah arti yang bermanfaat baik bagi bangsa dan negara, khususnya bagi keluarga besar Semeton Agung Puri Peguyangan. Dan juga beliau ini sangat wise dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dan bisa berjalan seiring dan sejalan dengan harapan-harapan dari masyarakat. Pertama-tama kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ratu Anak Agung Ngurah Gede Widiade Pinako Penglingsir Puri Peguyangan yang ke-65. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Adapun sosok beliau adalah sebagai penglingsir puri yang mana kami sering ajak untuk memimpin desa adat Peguyangan, karena dari sejarah bahwa Puri Peguyangan dengan Desa Mas Peguyangan itu bersama-sama untuk mengayomi masyarakat. Beliau sosok yang bersahaja, sehingga kami apa ada kendala yang kami hadapi di lapangan itu pasti kami selalu minta petunjuk dengan beliau dan kita sama-sama mencari jalan keluar demi kepentingan kemajuan desa adat. Harapannya beliau tetap sehat dan kami tetap bisa ajak untuk membangun desa Peguyangan. Bisa tobat, nikmati tol, bisa bingung. Bersatu, nyari kuat, saling dukung, dari lubung. Cukupkan rasa menyambut di hati. Kukuang terus menyambut di hati. Berduet dengan kami rakyat jelata. Kemenangan untuk Ratu Ngurah Gede Widiade. Luar biasa. Ampuro pemilik setia, ampuro dahat, ampuro ping banget. Lewat lagu ini kami belajar untuk jangan sekali-kali meremehkan saudara kita yang masih buruk hari ini, untuk jangan sekali-kali mengucilkan saudara kita yang masih miskin hari ini, dan untuk jangan sekali-kali membuang saudara kita yang masih bangsat hari ini. Kita percaya serat tanah Nusantara, cakra manggilingan, bumi berputar, hidup berputar, maka bisa jadi yang buruk hari ini di suatu hari nanti bisa lebih mulia daripadamu. Bersama Turah, jelama bangsa bisa tobat, nikmati tol, bisa bingung. Bersatu, nyai kuat, saling dukung, nyai luhur. Satukan rasa menyapa di hati. Kukuhan rasa menyapa di duri. Tanpa ragu yang leluhur adone restu, tresnanya mau satu padu
Dewa Dewi Ijo Rahayu. Tresnanya mon tanpa ragu, yang leluhur nuni restu. Tresnanya mon satu padu, Dewa Dewi Ijo Rahayu. Spesial segera pukulun dewata-dewati memecayang Rahayu Majare Ratu Turah Gede Widiado Dumugi Lantang Tubuh awet muda Lan Rahayu. Rahayu sang kami. Untuk ulang tahun ke-65 Ratu Turah Gede Widiado. Semua tangannya sarang sambil kita beri doa, kita beri semangat untuk langkah-langkah ke 66, 68, 69, 70, 75, 80, 89, 90 panjang umur. Biar putih baik jago. Bali 1 mengabarkan,